Hi guys, it's me again, Glenn Prasetya, back again with Year of the Month. Dan kali ini di bulan Maret gue akan share sebuah on-cam monitor yang baru aja gue dapatkan. Dan let's check it out. Jadi hari ini gue memang akan membahas sebuah kamera monitor. Mereknya adalah Feelworld, kodenya FW568. Jadi kamera monitor ini kita memang gunakan untuk kepentingan videografi karena memang gue baru aja menyelesaikan project videografi. That's why gue kepingin membahas monitor kamera yang baru aja gue pakai ini. Dan anyway, gue mendapatkan ini secara online. Gue juga akan share linknya di bawah. Dan harganya adalah 169 US dollar. Menurut gue ini salah satu yang cukup affordable untuk monitor kamera dibandingkan sama brand-brand lainnya. Dan mari kita lihat, mari kita buka. Oke, mari kita buka. Oke, ada monitornya, kemudian kabel HDMI, kemudian adapter power, sunshade, tilt arm, dan kemudian buku manual dan package listnya. Oke, mari kita buka monitornya. Inilah monitornya dari Feelworld itu. Kalau kita lihat ini size layar monitornya adalah 5,5 inch. Kemudian framenya juga bahannya dari plastik. Cukup ringan, terlihat bagus meskipun dari bahan plastik. Ini armnya dari bahan metal, jadi juga cukup ringan. Menurut gue ini sangat-sangat ringan untuk kita gunakan shooting menggunakan gimbal atau stabilizer. Meskipun package-nya datang dengan baterai adapter ini, tapi sebenarnya kita bisa menggunakan baterai yang bisa kita pasang secara langsung di bagian belakang layar monitor ini. Kita bisa menggunakan baterai dari Sony F970 atau baterainya Canon yang LPE6. Nah, itu kalau baterainya Sony ini mungkin Sony Handycam ya. Sedangkan sekarang gue akan coba menggunakan baterai ini. Kemudian kalau kita lihat, ini ada powernya di atas sini. Kemudian di sini ada tombol menu, ada F1, F2, dan F3. Kemudian ada tombol kanan dan ke kiri. Kalau kita lihat lagi, di samping sini adalah lubang HDMI-nya, HDMI in, sedangkan di sini ada HDMI out, jadi kita bisa bikin output juga dari layar monitor ini. Kemudian ada DC in-nya untuk power listriknya menggunakan adapter tadi, dan ini ada DC out-nya. Di sini ada jack untuk earphone, jadi kita bisa dengerin suaranya juga dari monitor ini. Kemudian ada USB upgrade untuk kita update firmware-nya. Oke, sekarang kita lihat di samping sisi kirinya ini ada mountingnya. Nah, mounting ini bisa kita pindahkan. Ini sekarang letaknya di samping. Nah, kalau di samping ini bisa kita pakai menggunakan tilt armnya. Nah, ini akan seperti ini. Sedangkan kalau kita pindahkan ke bawah, mungkin bisa kita pakai untuk penggunaan stabilizer atau mungkin gimbal atau lain sebagainya. Oke, mari kita sekarang coba pasang tilt armnya dan kita akan coba fungsikan itu dengan kamera. Oke, kalau kita lihat memang kita bisa menggunakan si kabel adapter ini sebagai power. Namun kalau kita menggunakan baterai, kita akan bisa gunakan ini lebih mobile. Dalam arti kita di location, kita mau outdoor, kita mau bergerak, sambil bergerak, kita bisa tetap ngambil. Dan kalau kita lihat tilt armnya ini pun bisa kita putar. Jadi previewnya bisa ngadep ke depan ataupun ngadep ke belakang. Jadi kalau ngadep ke depan mungkin gue bisa gunakan untuk kalau gue vlogging pun. Kalau seperti kamera Sony ini kan kita nggak punya flip screen ya. Jadi kita bisa gunakan sebagai monitor tapak depannya. Dan kalau misalnya kita memang bekerja secara profesional, kita bisa gunakan juga ngadep ke belakang seperti ini. Oke, sekarang mari coba kita fungsikan. Oke, kita masukkan ke HDMI in, gitu juga kita masukkan ke bodi kita, dan kita nyalakan. Oke, kita dapatkan ini openernya adalah logo Feelworld-nya, dan langsung berfungsi masuk. Nah, yang gue suka dari layar monitor ini, hasilnya exactly seperti layar kamera Sony gue. Jadi, nggak ada perbedaan kontras, nggak ada perbedaan color temperatur atau warna. Exactly the same. Jadi, apa yang gue dapatkan, gue bisa lihat secara confident di layar monitor Feelworld ini. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya kita menggunakan layar monitor pada saat syuting video seperti ini? Kalau misalnya gue sedang bekerja secara profesional, memang kita perlu nunjukin apa yang sedang kita lakukan ke klien. Jadi klien juga bisa ngelihat apa yang kita syuting atau seorang kameramen lakukan di balik lensa. Jadi mereka juga bisa lihat apa yang kita lakukan. Dan yang terpenting adalah kita bisa secara confident mengatur exposure kita atau fokus kita lebih detail atau lebih jelas menggunakan layar monitor ini. Jadi memang ini untuk ngebantu kita pada saat melakukan suatu produksi menggunakan video.
Nah, sekarang mari kita bahas menunya. Jadi kalau di sini di atas ini ada tombol menu. Nah, tombol menu ini dia punya banyak function. Kita bisa ngatur picture mode-nya. Jadi kita bisa atur picture mode dan color temperatur dari layar ini sendiri juga bisa kita adjust. Kita lihat ini di bawah banyak menunya. Kemudian kita lihat, nah ini kita bisa set language-nya, aspect ratio, dan lain-lainnya. Jadi masih untuk kebutuhan layarnya. Kemudian kita bisa juga melakukan zoom. Nah, tuh, see? Kemudian zoom mode-nya juga bisa kita atur, scan mode bisa kita atur, dan selanjutnya adalah kita bisa melakukan center marker. Jadi kita bisa nyalain di mana center markernya bisa kita on-in. Nah, jadi ada center marker warna merah plus di tengah itu. Kemudian kita bisa melakukan save frames. Di sini akan sangat ngebantu kita. Nah, ini kita lihat ada garis merah outline yang mengatur save frame. Save framesnya bisa kalian atur sendiri. Tampilan kalian mau nantinya save framesnya mau berapa persen. Bisa 85%, 90%, 93%, 96%, atau 2.35:1. Nah, ini akan sangat membantu pada saat kita syuting. Kemudian kita juga bisa menunjukkan 9 grid. Nah, ini 9 grid untuk nunjukin buat kita mengatur komposisi, bisa ngebantu juga untuk menentukan rule of third. Kemudian seperti yang gue tunjukin tadi, kita bisa ngeflip gambar di sini, baik horizontal, vertikal, maupun pada saat layar kita balik 360 derajat. Jadi kita bisa dapatkan review yang kita mau. Kemudian juga ada on-screen display flip yang bisa kita on-kan. Kemudian juga ada function anamorphic. Ini akan berfungsi pada saat kita menggunakan lensa anamorphic ya tentunya. Nah, kita bisa atur tampilan kita menjadi anamorphic. Oke, setelah itu kita bisa lihat check field-nya, bisa kita on-in. Ini kita bisa ngecek RGB-nya dari masing-masing red, green, and blue color. Kita bisa cek juga histogramnya. Kita lihat ada histogram di sebelah sini. Kita bisa nyalain false color-nya. Kemudian focus assist. Jadi di sini kita bisa nyalakan focus assist bagian-bagian mana yang fokus dan tidak. Nah, kita lihat. Nah, bagian-bagian yang fokus dia akan ditandain merah. Nah, picking color-nya pun bisa kita ganti. Mau jadi green, red, atau blue. Oke, coba kita matikan dulu. Kita lihat function selanjutnya, yaitu untuk overexposure-nya pun. Ada indikasi untuk overexposure, bisa kita nyalain juga. Nah, kita lihat ini bagian yang over, dia akan ditandain oleh arsiran merah ini. Oke, kita matikan. Kemudian di bawahnya masih ada exposure level yang bisa kita atur, dan embed audio. Jadi kalau kita nyalain, akan muncul indikasi audio kita juga. Cek, tes, 1, 2. Kemudian ada rasio marker yang bisa kita nyalakan juga. Nih, 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 16:9, 1.85:1, 2.35:1, dan kita matikan. Marker color-nya pun bisa kita ganti seperti tadi, red, green, dan blue, black, white. Kan kita bisa atur mark width dan modified mark-nya. Oke, selanjutnya adalah pengaturan F. Jadi kalau kita lihat ada tombol 3, F1, F2, dan F3 di atas ini. Nah, kita bisa atur. F1-nya itu seperti kayak settingan custom yang bisa kita masukkan ke dalam button ini. Jadi F1 itu kita isi buat histogram, F2 kita tampilkan untuk false color, dan yang F3 untuk check field misalnya. Nah, kita bisa tampilkan itu. Mari kita coba. Oke, F1 histogramnya nyala. Nah, ini akan menunjukkan exposure gambar kita, histogram dari exposure gambar kita. Dan kemudian kita nyalakan F2. Nah, F2 ini false color, ini untuk exposure juga. Jadi akan memberitahukan area yang mana yang over dan lain sebagainya. Kemudian juga ada F3. Nah, F3-nya ini gua masukin check field, jadi bisa menunjukkan RGB color-nya. Kalau kita lihat sebenarnya ada banyak function yang bisa kita apply. Ada overexposure-nya juga, indikasi overexposure bisa kita nyalain juga, embed audio juga bisa kita nyalain, dan kemudian ada 9 grid juga bisa kita masukkan ke dalam custom function ini. Oke, yang terakhir ingin gue tunjukin adalah ini pelindung dari shade-nya. Kita lihat di sini ada tempat untuk meletakkannya, ada velcro-nya. Jadi bisa pasang secara
Lengkap. Jadi si sunshade ini memang berfungsi pada saat kita gunakan di outdoor, kita bisa tetap melakukan preview menggunakan monitor ini agar tetap nggak silau. Oke, itu sedikit review gue dengan on-cam monitor yang sedang gue gunakan itu, yaitu Fieldwork 568 atau FW568. Menurut gue secara pricing, harganya cukup affordable dibandingkan brand-brand lainnya untuk kelas 5,5 inch ya guys. Jadi ini cukup affordable, dan pada saat gue gunakan cukup suportif dalam arti menu-menunya lengkap. Dan previewnya cukup jelas, kualitasnya crystal clear, dan ini support 4K juga. Jadi ini sangat membantu pada saat kita syuting dengan lightweight atau desain yang cukup ringan tadi. Oke, that's all from me untuk Gear of the Month di bulan Maret ini. Semoga barang yang baru aja gue review ini juga memberikan informasi dan wawasan buat kalian. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share this video. I'll see you guys in the next video. Bye!